Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Engkau yang selalu baik kepada kami dan Engkau yang selalu setia kepada kami. Sekalipun Tuhan, dalam kehidupan kami mungkin kami seringkali tidak setia kepada Engkau. Kasih kami pun juga tidak ajak Tuhan. Kadang naik, kadang turun terhadap Engkau. Tapi kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang setia. Kami punya Allah yang mengasihi kami dalam segala kondisi kehidupan kami. Di saat kami lemah, kuat, di saat kami dekat maupun jauh dari Engkau. Bersyukur Tuhan kami buat kasih-Mu. Dan kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Kami bersama-sama boleh ada di tempat ini. Memuji Tuhan, beribadah bersama. Karena kami tahu banyak di luar sana jemaat Tuhan, orang-orang Kristen yang mau beribadah, bahkan berdoa saja di rumah. Itu dilarang, bahkan dipersulit. Bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh menggunakan ini dengan baik. Dan kami rindu Tuhan. Sebentar kami bersama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang boleh menolong kami. Kami mau membuka hati dan pikiran kami. Allah Roh Kudus boleh bekerja, menjamah kami. Sehingga firman yang disampaikan itu boleh tertanam di hati kami yang subur. Tidak jatuh di jalan yang keras ataupun iblis mencurinya. Tuhan, tolong kami dapat fokus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong dan firman-Mu saja yang berbicara. Terima kasih Tuhan, segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga dalam pertolongan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu ya. Baik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya bisa ada di tempat ini bersama dengan. Oh iya. Baik. Ya, senang bisa berada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Rasanya sudah lama ya saya bisa hadir lagi di tempat ini ya. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat saya pernah melayani di tempat ini ya. Sekitar tahun 2017 atau 18 ya. Kalau saya tidak salah ingat ya. Sekitar tahun segitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sudah lama sekali ya. Ya, terima kasih ya. Jadi sudah sekitar 6 tahun atau 7 tahun ya. Terakhir saya melayani di tempat ini ya. Jadi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya boleh melayani ya di tempat ini. Baik kepada hamba Tuhan atau majelis ya yang mewakili ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat ya. Semoga begitu ya dan baik-baik saja ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kalau kita melihat hari-hari ini ya, untuk Bapak Ibu Saudara yang bekerja di dunia usaha, berusaha ya di marketplace ya. Waktu-waktu ini pasti bukan waktu yang mudah Bapak Ibu Saudara ya, saya tahu ya. Jadi kenapa tadi saya berharap supaya Bapak Ibu supaya tetap kuat dan baik-baik saja ya. Karena kalau kita melihat kondisi perekonomian hari ini ya, kondisinya sebetulnya tidak baik-baik saja ya, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang berusaha, bekerja di marketplace pasti tahu ya bahwa sudah 4 bulan terakhir ini ya, kondisi perekonomian Indonesia itu mengalami deflasi ya. Jadi sejak dari bulan Mei ya, Juni, Juli, Agustus. Yang September ini nggak tahu ya, kita tunggu aja ya nanti rilisnya ya di bulan Oktober ya. Jadi ada deflasi yang terjadi ya. Apa itu deflasi ya? Di mana daya beli masyarakat menurun ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya mungkin yang ada di dunia usaha ya sepi ya, pasar itu sepi ya, gitu. Dan ini sebetulnya sudah terjadi ya beberapa waktu itu ya, 4 bulan terakhir ya. Kan Bapak Ibu Saudara sekalian berpikir, oh ini hal yang biasa ya, deflasi ini ya. Tapi ini sebetulnya momen yang khusus Bapak Ibu ya, karena deflasi yang berturut-turut dalam beberapa bulan itu cuma terjadi 3 kali ya, yang sudah terjadi di Indonesia ya. Yang pertama itu waktu krisis ekonomi ya, di tahun 1998 ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di waktu itu ya, krisis finansial Asia ya. Waktu itu Indonesia kolaps, Korea Selatan kalau Bapak Ibu lihat juga kolaps juga ya, dibantu IMF ya. Di tahun 1999 ya terjadi deflasi itu ya.
Kemudian deflasi yang kedua berturut-turut ya, yang beberapa bulan itu terjadi di tahun 2008, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Di mana waktu itu ada krisis keuangan global ya di tahun 2008 ya. Ada bank di Amerika atau itu yang kolaps ya di tahun 2008 sampai 2009. Deflasi yang ketiga berturut-turut itu terjadi waktu Covid ya. Jadi kalau kita semua pernah mengalami Covid ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan bersyukur Tuhan menolong kita ya, waktu itu terjadi deflasi berturut-turut ya. Jadi memang saya paham bahwa kondisi hari ini untuk Bapak Ibu yang bekerja di marketplace berusaha tidak mudah ya. Belakangan kan juga banyak PHK yang terjadi ya, berita PHK, kemudian kondisi manufaktur juga pabrik menurun ya, tidak mudah ya. Kita berdoa ya semoga Tuhan ya menolong ya kita masing-masing dalam usaha kita dan Tuhan buka jalan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur saya boleh ada di tempat ini ya. Saat ini saya melayani masih di STT Iman Jakarta ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ketemu dengan saya mungkin ya. Jadi pas juga dan tidak kebetulan ya, minggu depan ya, hari Sabtu Bapak Ibu, tanggal 5 Oktober itu ya, jam 10 itu STT Iman mengadakan wisuda ya. Jadi wisuda yang ke-35 untuk sarjana teologi dan perayaan ulang tahun juga ya, yang ke-43 ya. Jadi mengundang juga ya Bapak Ibu dari pihak GSRI Pasar Minggu ya, atau yang mewakili ya, bisa hadir ya di acara minggu depan ya, hari Sabtu 5 Oktober. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini terambil dalam 1 Samuel yang kita akan renungkan ya. Memang saya diinfo oleh hamba Tuhan bahwa ini bulan ini Pak Freddy ya masuk ke dalam pembelajaran Alkitab ya, yaitu yang bagian 1 Samuel ya, tiap bulan ya. Fokusnya ada mungkin berturut-turut gitu ya Pak Peri ya. Nanti bulan depannya lagi 2 Samuel gitu ya. Oh, oke, baik. 1 Samuel Bapak Ibu Saudara sekalian, pasalnya yang ke 15 ayat 22 hingga 23 ya. Jadi tema firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini yang ingin kita renungkan bersama adalah kala firman Tuhan tidak diindahkan. Kala firman Tuhan tidak diindahkan atau kala firman Tuhan itu diabaikan ya. 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat 22 hingga 23 ya. Ini kisah Raja Saul dengan Samuel Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu pernah baca bagian ini ya atau ingat ya. Yaitu di 1 Samuel pasal 15 ayat 22 hingga 23, saya akan membacakannya untuk kita semua. Sudah ketemu ya pasti ya. Tetapi jawab Samuel ayat 22, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan ya? Bahkan kata Tuhannya hurufnya besar semua itu ya saudara. Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia menolak engkau sebagai raja. Ini dikatakan kepada Saul ya. Jadi saya ulangin bagian yang terakhir, kalimat terakhir ya. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja, dikatakan kepada Saul. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat kondisi kita hari ini ya, beberapa waktu, mungkin ya setahun belakangan ya, bahwa memang kita melihat kondisi di Indonesia ya, banyak transisi atau dinamika kepemimpinan yang terjadi ya. Jadi banyak berita-berita yang wow ya, yang mungkin kita juga tidak duga sebelumnya ya, dalam kondisi kepemimpinan yang ada di bangsa ini ya. Entah pemilu maupun pilkada ya. Seru ya Bapak Ibu ya kalau kita lihat ya, dalam jangka waktu singkat itu bisa berbalik ya kondisinya ya. Dan kita yang semula mengiranya oh baik ya, ternyata enggak ya. Bisa seperti itu ya. Dan ini ada pilkada ya sebentar lagi ya, yang untuk warga Jakarta juga. Nah, tapi saya tidak akan memang membahas itu pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu. Karena memang mimbar gereja memang tidak untuk membahas politik praktis ya, gitu ya.
Lah, tapi yang saya mau ajak kita lihat bersama bahwa ketika kita membaca kitab 1 Samuel, ini juga berbicara tentang dinamika kepemimpinan yang terjadi ya. Jadi kalau kita melihat perjanjian lama ya, membaca bagian perjanjian lama ya, mungkin ada orang Kristen yang berkata, "Pak, waduh, saya kalau baca PL itu susah Pak ya, ngantuk ya." Ada yang bercanda itu kalau susah tidur itu baca Alkitab saja ya, pasti cepat tidur ya, gitu ya. Wong saya baca PB saja ya, itu aja ngantuk ya, apalagi baca PL ya, yang sejarah ya. Kemudian ayat di PL itu, Bapak Ibu Saudara, itu ayatnya panjang-panjang ya pasalnya ya, gitu. Kitabnya panjang-panjang ya. Seperti Kejadian tuh ayat pasalnya sampai 50 ya. 1 Samuel sampai 31 ya. Perjanjian Baru tidak sepanjang itu dalam satu kitab, gitu ya. Kalau saya mau katakan, kalau istilah populer zaman sekarang, jangan berkata begitu ya. Jangan ya Bu ya, jangan ya. Jangan ya Pak ya, jangan ya. Jadi membaca firman Tuhan Bapak Ibu ya, bagian PL ini bagian yang seru ya. Jadi 1 Samuel ini berbicara tentang dinamika kepemimpinan yang ada. Levelnya juga level bangsa, level negara ya. Gitu. Jadi seru Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita mau membaca firman Tuhan ya. Secara berurutan ya. Jadi ada baiknya juga ya dari pihak hamba Tuhan maupun gereja yang ada di tempat ini menyusun pembacaan Alkitab itu atau pembelajaran Alkitab secara berkesinambungan ya. Itu penting ya Bapak Ibu sebagai orang Kristen ya, supaya kita tahu alur cerita firman Tuhan ya, gitu ya. Karya Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya ya. Jadi kan kita hidup hari ini kan sebetulnya masih kelanjutan ya dari rencana dan karya Tuhan ya. Nah, saya kalau tanya kepada Bapak Ibu kan, Bapak Ibu kalau yang suka nonton drama ya, yang episodenya banyak gitu ya. Ada yang suka nonton drama di sini? Rata-rata suka nonton drama ya, gitu ya. Kalau anak-anak muda, generasi muda, drakor ya, drama Korea ya. Kalau yang generasi lebih atas, lebih berusia mungkin dracin ya, drama China ya. Tapi agak susah ya drama China di Indonesia ya. Kurang populer ya, gitu ya. Tapi kalau yang Chinese ya, orang-orang yang lebih berusia ya suka nonton drama Chinese ya, kungfu gitu ya, silat-silat gitu ya. Bapak Ibu kalau kita melihat kepada drama, kita dikasih ini ya, dikasih filenya atau CD-nya gitu ya. Zaman sekarang udah nggak ini CD ya. Episode yang ke-37 ya. Bapak Ibu dipinjemin sama saudara atau dikasih teman Bapak Ibu itu drama episode yang ke-37 ya. Bapak Ibu ketika ada di episode 37 itu nonton akan bingung nggak kira-kira? Kira-kira bingung atau pasti bingung ya? Pasti bingung ya. Gitu ya. Kita pasti akan cari episode 1 sampai 36 ya, nonton dulu. Sama seperti kehidupan kita Bapak Ibu ya. Hari ini kita udah masanya di perjanjian baru ya. Udah episode yang keberapa dari karya rencana Tuhan dalam kehidupan kita ya. Jadi masih ada kelanjutan ya. Yang kita baca ini ya, kita kalau mau cerita karya Tuhan dalam kehidupan umat manusia ya harus tahu episode yang sebelumnya ya. Maka itu membaca Alkitab PL itu juga penting ya. Sama saudara tadi ya, dikasih episode 37. Saudara ada di situ bingung ketika lihat drama itu ya. Cari tahu dulu ini maksudnya apa ya episode 1 sampai 36 ya. Ada tokohnya siapa dan tokohnya siapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi ke kitab 1 Samuel. Kalau kita melihat kepada kitab 1 Samuel, ini ada transisi 3 kepemimpinan ya yang terjadi ya. Yang pertama adalah Samuel ya, dari nama kitabnya sendiri. Kedua Raja Saul ya. Kemudian yang ketiga adalah Raja Daud ya. Jadi di dalam kitab Samuel ada transisi dinamika kepemimpinan yang terjadi ya. Jadi kalau kita melihat memang secara singkat ya, dari bagian awal Alkitab ya, 5 kitab awal PL ya, yang terawal ya urutannya ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan ya, kemudian Ulangan ya. Itu di dalam kitab-kitab itu ya kita melihat ya sejarah kehidupan pertama ya, Adam dan Hawa ya, nenek moyang kita ya. Kemudian secara ringkas ya berlanjut ke Nuh ya, kemudian ke Abraham ya. Dari Abraham itu muncul bangsa Israel ya. Kemudian kan kita lihat ya di kitab Keluaran itu bagaimana Musa ya memimpin bangsa Israel ya.
keluar dari Mesir ya, kemudian mau sampai tanah Kanaan secara singkat ya. Yosua yang membawa ya bangsa Israel masuk Kanaan. Lah Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab 1 Samuel itu masih dekat ya dengan itu ya. Kemudian setelah 5 kitab Musa itu ada hakim-hakim ya. Kita ingat hakim-hakim itu ada Gideon ya yang terkenal ya. Deborah hakim-hakim ya. Jadi setelah bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di kitab Samuel ini bangsa Israel itu hidupnya karut marut ya. Nggak karu-karuan gitu ya. Jadi mereka itu hidupnya kalau di dalam hakim-hakim dicatat ya, berbuat sesuai keinginan mereka sendiri ya. Apa yang mereka pikir benar ya. Jadi bangsa Israel itu hidupnya karut-marut ya, padahal sebagai umat pilihan Tuhan ya, gitu ya. Memang sebelum kitab 1 Samuel kita melihat di Rut ya. Rut ini unik ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ya. Saya ajak sekilas berselancar di dalam Alkitab ya. Rut ini tokoh wanita ya. Tokoh wanita dalam budaya Israel maupun budaya Indonesia sama saja lah ya. Kurang mendapat tempat yang spesial ya, atau fokus yang utama ya. Jadi makanya kalau Bapak Ibu yang punya istri kan biasanya nama istrinya mungkin belum tentu tahu ya. Namanya ibu siapa ya? Kalau nama bapaknya suaminya Suhadi, Ibu Suhadi ya. Nama aslinya siapa ya? Ikut bapak ya, ikut yang laki-laki ya. Dan jadi dalam budaya Israel pun sama sebetulnya ya. Rut ya, tokoh wanita ya yang sebetulnya tidak mendapat tempat yang spesial ya. Dan Rut itu bukan dari bangsa Israel utamanya. Tapi kalau kita membaca kisah Rut, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum 1 Samuel, itu Rut adalah pribadi yang memilih setia dan taat kepada Tuhan ya. Sekalipun dia bukan dari bangsa Israel ya, tapi ikut menantunya ya. Lah ini ikut menantu yang tepat ya. Ikut mertuanya ya, gitu ya. Jadi kadang kan ada konflik dinamika antara mertua dan menantu ya. Tapi di dalam kitab Rut ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat menantu dan mertua itu rukun ya. Itu contoh di kitab Rut. Nah sekarang masuk ke Samuel Bapak Ibu Saudara sekalian. Samuel ini ya, kalau kita baca di bagian awal sebelum ke Raja Saul ya, Samuel merupakan orang yang dipilih Tuhan ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca Samuel pasal yang pertama itu ya, ada seorang tokoh namanya Elkana ya. Waduh, ini Pak Freddy ini malah paparkan Alkitab ya bagian, nggak apa-apa ya, saya ajak supaya Bapak Ibu tertarik membaca Alkitab ya, bahwa ceritanya seru ya. Jadi Samuel ini, siapa Samuel itu ya? Samuel itu ya, yaitu adalah seorang anak dari Elkana dan Hana ya. Jadi Samuel itu lahir awalnya ya dari seorang wanita yang sebelumnya susah mengandung ya. Jadi di pasal 1 kitab Samuel itu diceritakan Hana itu ibunya Samuel itu nggak bisa melahirkan ya, belum melahirkan ya seorang anak ya, gitu ya. Padahal Elkana punya istri lagi namanya Penina, itu sudah melahirkan ya. Jadi Hana itu berseru kepada Tuhan ya, gitu ya. Tuhan ya, namanya wanita ya, wanita kan rata-rata punya keinginan melahirkan ya. Bapak-bapak sekalian ya, bukan ya, ibu sekalian ya. Bapak-bapak sih nggak pasti gitu ya. Jadi Hana ini berseru kepada Tuhan ya, Tuhan kasih aku anak ya. Nanti kalau anak itu lahir, nanti saya persembahkan kepada Tuhan ya. Bahkan di bagian Nasar yang terakhir itu terserah nanti kalau anak itu lahir Tuhan mau pakai jadi apa ya, gitu ya. Nah singkat cerita akhirnya Hana melahirkan ya. Nah, ketika Hana melahirkan di situ, bagian yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian ya, yang terkait tema firman Tuhan ya. Saya mengajak kita membuka di 1 Samuel ya. Masih kitab 1 Samuel ya. 1 Samuel pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-19 ya. Jadi perjalanan kitab 1 Samuel sebelum kita ke Raja Saul ya, bahkan ke Raja Daud ya, itu kita mulai dengan Samuel dulu ya. Ini tokoh yang penting ya. Dia adalah nabi yang terakhir ya. Jadi nabi hakim-hakim yang terakhir ya, lebih tepatnya ya. Nabi tapi dia juga adalah hakim-hakim yang terakhir ya. 1 Samuel pasal 3 ayat 19 ya. Di situ dikatakan, dan Samuel ya makin besar dan Tuhan menyertai dia ya. Ini agak mirip dengan perjalanan hidup Yesus ya. Yesus itu waktu
proses menuju dewasanya juga ada kalimat seperti ini ya. Semakin besar Tuhan menyertai dia, roh Tuhan menyertai dia ya. Dan ini bagian yang penting ya, yang terkait firman Tuhan pada tema firman Tuhan pada pagi hari. Dan tidak ada satupun ya dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur ya. Jadi tidak ada satupun ya dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur atau yang tidak diindahkan ya. Jadi terkait tema firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kita melihat tokoh Samuel ini orang yang sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan ya, mendengarkan firman Tuhan ya, dan nggak cuma mendengar ya, tapi melakukan. Makanya sampai ya katanya yang dipakai itu sangat menunjukkan kesetiaan Samuel ya. Tidak ada satupun ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya saja ya sebagai pendeta ya, itu ya bisa saja ya dalam kehidupan ya nggak mungkin 100% firman Tuhan itu bisa saya taati ya. Anda dalam hal-hal tertentu ya bisa gagal juga ya dalam pikiran, perasaan ya, gitu ya. Pas emosi contoh ya, marah gitu ya. Marah itu boleh nggak Bapak Ibu ya? Hamba Tuhan boleh marah nggak kira-kira? Boleh Pak. Yesus saja marah kok. Gitu ya. Jadi hamba Tuhan juga boleh marah ya. Tapi marahnya ada batasannya ya. Marahnya yang konstruktif ya. Seperti Yesus ya. Bukan marah banting lempar-lempar kursi, banting-banting ini ya. Banting-banting meja ya. Marahnya konstruktif itu boleh ya, gitu ya. Yesus saja marah ya, tapi yang konstruktif ya. Konstruktif itu yang inilah, yang tepat ya, pada tempatnya ya. Lah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Samuel ini diawali dalam kitab 1 Samuel, tokoh yang luar biasa taat dan setia kepada Tuhan ya. Waktu itu dia ada di dalam pengawasan Imam Eli ya, di ayat pasal yang ketiga ya. Cuma ya ini kasus ya di dalam Samuel ya. Nanti Samuel juga mengalami kasus yang sama ya. Imam Eli itu punya anak ya. Dia itu yang Samuel ikut Imam Eli lah ya, diserahkan kepada Tuhan. Punya anak itu Hofni dan Pinehas. Itu anaknya imam, jadi imam, tapi hidupnya malah nggak benar ya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian itu banyak jemaat Kristen demikian juga ya. Ayah ibunya ya, cinta Tuhan, setia kepada Tuhan ya. Tapi anaknya gitu ya, malah tidak setia ya. Malah tidak hidup dalam takut akan Tuhan ya. Jadi tidak jaminan ya kalau kita punya orang tua ya, atau kita jadi orang tua yang hidup takut akan Tuhan, anak kita otomatis demikian ya. Belum tentu ya. Kasusnya di Imam Eli ya. Nanti Samuel juga kasusnya sama ya. Padahal udah levelnya Samuel ya. Maka itu mendidik dan membesarkan anak itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara dalam terang firman Tuhan ya. Lah Bapak Ibu Saudara sekalian, Samuel ini dicatat masa kecilnya takut akan Tuhan ya, sungguh-sungguh mengindahkan, memperhatikan firman Tuhan ya. Dan Samuel memang menjadi pemimpin bagi bangsa Israel pada waktu itu. Cuma ya, Bapak Ibu, di pasal 8 ya, itu ada transisi yang saya katakan ya. Jadi kitab 1 Samuel itu transisi kepemimpinan yang terjadi dari Samuel, Saul ke Daud ya. Jadi pasalnya ayat pasal 1 sampai 31, pasal 1 sampai 8 bercerita tentang kehidupan Samuel ya. Pasal 9 sampai 15 kehidupannya Saul. Pasal 15 ke atas sampai 31 itu Daud ya. Terus sampai 2 Samuel ya. Nanti kalau 2 Samuel ya bulan depan ya, Bapak Ibu Saudara lihat ya. Nah, jadi di pasal 8 ini terjadi transisi ya. Jadi Samuel waktu itu sudah tua ya, kalau kita lihat ya. Kemudian anak-anaknya yang jadi hakim ya atas Israel itu mereka tidak hidup seperti ayahnya ya. Di 1 Samuel 8 ayat 3 dikatakan di sana, tetapi anak-anak Samuel ya tidak hidup seperti ayahnya ya. Mereka mengejar laba, dijelaskan ya, detail ya. Menerima suap ya, bayangkan ya, level anak pemimpin bangsa Israel ya. Memutarbalikkan keadilan ya, gitu ya. Jadi ada kasus di mana anak-anak Samuel waktu itu ya hidupnya malah nggak karu-karuan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oleh karena itu akhirnya singkatnya ya, orang Israel itu minta raja ya. Samuel ya, anak-anakmu hidupnya kayak gitu ya, nggak benar ya. Siapa pemimpin kami berikutnya ya, gitu ya.
tolong kasih kami raja ya. Jadi di akhir pasal 8 itu dikatakan di sana ya, kami minta raja ya. Gitu. Cuma Samuel bilang ya, seperti yang disampaikan Tuhan ya, kamu kalau minta raja ada konsekuensinya ya, siap nggak ya? Jadi kalau kita minta kepada Tuhan itu ya kita harus siap konsekuensi ya. Nah, Samuel mengatakan kepada Tuhan, kalau kamu punya raja, ya, nanti anak-anakmu bisa saja diminta dijadikan pegawai di kerajaan ya. Itu anak-anak yang perempuan jadi tukang masak ya. Siap nggak gitu? Kalau kamu punya raja ya, gitu. Mungkin ada yang diminta jadi tentara juga ya, gitu ya. Bangsa Israel mengatakan apa, siap ya, nggak apa-apa ya. Tapi tujuan utamanya itu bangsa Israel, Bapak Ibu, kalau kita lihat di pasal 8 yang terakhir, itu adalah apa yang terjadi ya. Harus ada raja atas kami ya, supaya kami sama seperti bangsa-bangsa lainnya. Jadi motivasi utama bangsa Israel meminta raja, Bapak Ibu, Saudara sekalian, itu supaya sama seperti bangsa-bangsa waktu itu ya. Tuhan kan bangsa-bangsa lain punya raja ya, kami juga ingin punya raja lah ya. Jadi motivasinya ya supaya sama ya, nggak beda ya dengan bangsa-bangsa lain punya raja ya. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel kalau kita lihat sebelum era raja-raja itu dipimpin oleh Tuhan ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau dipimpin langsung sama Tuhan itu mau atau enggak ya? Daripada dipimpin orang yang mewakili Tuhan, mending dipimpin langsung Tuhan ya. Tuhan berfirman langsung, berjalan di depan Bapak Ibu secara nyata ya. Itu apa enggak luar biasa ya, gitu ya. Tuhan turun tangan langsung ya. Makanya kan banyak musisat-musisat yang terjadi ya di peperangan-peperangan itu ya. Tapi bangsa Israel sudah dipimpin Tuhan, minta raja ya. Gitu ya. Minta raja Tuhan. Kenapa? Supaya seperti bangsa-bangsa lain ya. Jadi apa? Lucu juga ya, sudah dipimpin Tuhan tapi masih minta raja ya. Maka itu kan Tuhan marah ya sebetulnya. Walaupun Tuhan yang mengizinkan, intinya Saul menjadi raja ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dua bagian atau dua poin saya ya dalam khotbah hari ini ya, yang utama ya. Bagian yang kita baca tadi 1 Samuel pasal 15 itu ya, ayat 22 hingga 23 ya. Ketika Tuhan menolak Saul jadi raja ya, kemudian memilih Daud ya, itu sebetulnya awalnya karena Samuel itu tidak taat kepada Tuhan ya. Jadi ini hal yang penting ya, Pak. Ini Pak Pendeta dari tadi bicaranya levelnya kepemimpinannya kok bangsa ya, kebesaran ya. Saya ini bukan ketua RT, bukan juga ya, ketua RW bukan juga ya, anggota DPR juga bukan ya, atau menteri juga bukan ya. Atau ada Bapak Ibu yang di sini di anggota DPR mungkin? Belum ya, belum ada ya, atau tidak ada ya. Ini kepemimpinannya terlalu luas ya ngomongnya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kembali lagi ya, kepemimpinan dalam level yang besar itu ya dimulainya dari kepemimpinan yang kecil ya. Paling gampang ya bagaimana kita memimpin diri kita sendiri kan ya. Jadi kita ketika melihat kitab Samuel, kisah hidup Saul ya, kita bisa melihat ya bagaimana kita memimpin diri kita sendiri ya. Kalau Bapak Ibu Saudara punya keluarga, bagaimana kita memimpin keluarga kita ya, gitu ya. Dan seterusnya ya, sampai levelnya level bangsa dan negara ya. Jadi Samuel itu tidak, kalau kata orang Jawa itu tidak tiba ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk itu tidak tiba-tiba ya ditolak Tuhan ya sebagai raja ya. Sudah dipilih Tuhan, tapi Samuel itu melenceng ya. Dan melencengnya itu nggak langsung ya, nggak langsung belokan tajam ya, pelan-pelan gitu ya. Ya kita sebagai orang Kristen kalau menyimpang dari jalan Tuhan tuh kan ya juga kadang-kadang nggak sadar ya, bisa pelan-pelan ya, makin lama makin belok, menyimpangnya makin jauh ya. Itu yang terjadi pada Saul ya, ketika tidak mengindahkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sebelumnya ya, itu pasal 15 itu puncaknya ya, Saul ditolak sebagai raja ya. Tapi di pasal 13 ya, disitulah ya pertama kali Saul itu menyimpang ya, tidak mendengarkan firman Tuhan ya.
Jadi inti ceritanya Bapak Ibu di pasal 13 itu, bangsa Israel itu berperang melawan Filistin ya. Di pasal 13 ya. Waktu berperang lawan Filistin, Filistinnya sudah mau datang ya. Nah, bangsa Israel itu punya kebiasaan itu ya mempersembahkan korban bakaran ya, salah satu sebelum berperang. Nah, dicatat di pasal 13 ayat yang ke-8 ya. Di situ itu Saul dan para tentaranya itu rakyatnya itu nunggu ya Samuel ya, supaya bisa mempersembahkan korban bakaran dulu, baru berperang ya dalam izin Tuhan ya. Tapi Samuel ditunggu-tunggu nggak datang-datang, lama ya. Apa yang dialami Saul ya? Waduh, ini rakyat sudah cemas ya, Filistin sudah dekat mau menyerang ya, gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan Saul? Karena nggak ada Samuel ya sudah. Ya udah saya saja yang mempersembahkan korban bakaran ya. Nunggu Samuel kelamaan ya. Jadi Saul akhirnya mempersembahkan korban bakaran ya. Nah disitulah ya pertama kali Saul itu menyimpang dari jalan Tuhan ya. Simple ya. Kenapa ya? Karena masalah yang pertamanya gelisah ya, gitu ya. Jadi Saul ini saking gelisahnya ya, karena bangsa Filistin mau menyerang ya, Samuel nggak kunjung datang, akhirnya melanggar firman Tuhan ya, gitu. Mengambil yang bukan bagiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita juga demikian ya. Saul itu jadi tidak sabar, gelisahan ya, cemas, galauan ya. Galau pada waktu itu ya. Jadi karena ketidaksabaran Saul ya dan kecemasan Saul ya, akhirnya dia tidak taat kepada Tuhan, tidak sabar menanti Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun bisa demikian juga ya, Bapak Ibu ya. Terkadang karena kita cemas ya menghadapi permasalahan hidup ya. Waduh, Tuhan ini kok tidak segera menolong ya. Katanya pertolongan Tuhan itu nyata kalau kita menaati firman-Nya ya. Mungkin kita juga nggak sabar juga ya. Waduh, karena kita terlalu tidak sabar, cemas dan gelisah, akhirnya apa yang kita lakukan? Kita membuat jalan sendiri ya. Kelamaan lah nunggu Tuhan, saya buat jalan yang menurut saya benar. Saul melakukan hal yang demikian ya. Dia membuat jalan yang menurut dia udah benar, kondisi terdesak itu ya nggak apa-apa ya. Jadi mestinya bukan porsinya dia mempersembahkan korban, raja kok ya. Itu porsinya imam, dia ambil bagian itu ya. Jadi melanggar yang bukan bagiannya ya, mengambil yang bukan bagiannya ya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ya, kadang kita bisa demikian ya, tidak sabar menanti Tuhan ya. Ketika kita taat kepada Tuhan ya, kita juga gelisah ya. Waduh, cemas ya. Karena kita cemas, akhirnya kita nggak taat kepada firman Tuhan juga ya. Gitu. Tidak mengindahkan firman Tuhan. Dan ini yang menjadi pelajaran bagi kita ya. Nah, firman Tuhan itu penting untuk kita indahkan ya. Nah, di pasal 13 kalau Bapak Ibu Saudara baca, di situ Samuel menegur Saul ya, gitu ya. Bahkan kata-katanya sangat keras ya. Di 1 Samuel pasal 13 ayat 13 itu ya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh ya. Bayangkan saudara, ini levelnya raja dikatakan perbuatanmu bodoh ya. Saudara kalau berkata bodoh kepada pemimpin negara bagaimana ya? Perbuatanmu itu bodoh ya. Samuel berkata kepada Saul ya. Ayat 13 ya. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu ya. Nah, disitulah ya. Awal Saul itu sudah tidak setia, taat kepada Tuhan ya, firman Tuhan ya. Yang pertama ya. Jadi Saul karena gelisah, tidak sabaran, taat kepada firman Tuhan, mengambil jalan sendiri yang tidak berkenan di hati Tuhan ya. Gitu ya. Jadi apa namanya? Tidak pas ya. Nah, kemudian ya, hal yang kedua ya, yang kita lihat ya, kenapa Saul akhirnya tidak taat kepada firman Tuhan ya, melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan ya. Ini yang kedua ya, ini belokan yang berikutnya lagi ya. Jadi belokannya menyimpangnya pelan-pelan ya, sampai pasal 15 itu ditolak ya, sebagai raja ya. Kemudian muncul Daud ya, dipilih Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di pasal 15 itu ayat yang awal ya. Jadi waktu itu dicatat, tadi Filistin ya kasusnya ya. Bangsa Filistin mau menyerang, Samuel nggak kunjung datang.
mempersembahkan korban ya. Rakyatnya udah pada kalang kabut berserakan ya. Saul akhirnya ambil posisi Samuel ya, mempersembahkan korban. Nah ini pasal 15 ini puncaknya ya. Jadi kasusnya kali ini sama bangsa Amalek ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kan waktu itu bangsa Israel itu ada di tanah Kanaan ya, sudah di tanah Kanaan ya. Jadi kalau kita lihat Yosua itu, kitab Yosua sudah sampai di Kanaan ya, gitu ya. Mereka sudah ada di Kanaan ya, ini bangsa-bangsa yang dilawan di tanah Kanaan ya, ada Filistin, Amalek ya. Lah ini kasusnya berbeda ya. Bukan karena kecemas, gelisah, tidak sabaran ya, melanggar firman Tuhan. Ini kasusnya beda ya. Jadi di 1 Samuel pasal 15 ayat yang awal ya, sebelum kita baca, di situ dikatakan bahwa ya, Saul waktu itu berperang dengan bangsa Amalek ya. Nah, di ayat yang ketiga itu Tuhan bilang ya, kalahkanlah orang Amalek, kemudian tumpas semuanya ya. Semua dihabiskan, laki-laki, perempuan, lembu dombanya pun dihabiskan ya. Nah tapi singkat cerita Bapak Ibu Saudara sekalian ya, jadi Tuhan itu menyuruhnya 100 sama Saul itu didiskon ya. Jadi Raja Saul itu diskon juga ya, suka diskon juga ya. Jadi Tuhan mintanya 100, Raja Saul itu diskon ya, 70 yang dilakukan ya, gitu ya. Jadi Tuhan minta kalahkan orang Amalek, semua dihabiskan, lembu dombanya ya, keledainya juga ya. Nah, tapi Saul itu ada improvisasi ya. Nah ini ya, kalau berimprovisasi di dalam jalan Tuhan tuh hati-hati ya, gitu ya. Nah, kalau kita misalnya main musik ya, bermain musik ya, pemain keyboard ya, bermain musik, improvisasi itu juga ada batasnya juga ya, nggak bisa saudara improve ya. Sebagai singer, worship leader itu improvisasi ya ada batasnya ya. Nah ini Saul melakukan improvisasi ya. Jadi ketika mengikuti firman Tuhan itu ya diimprovisasi ya sama Saul ya, didiskon pula ya. Jadi intinya singkat cerita ya, bangsa Amalek dikalahkan, tapi lembu, kambing dombanya itu nggak dihabiskan ya, gitu ya. Tapi Saul alasannya rohani loh Bapak Ibu ya. Jadi improvisasi tapi pakai alasan rohani ya. Dia bilang di 1 Samuel pasal awal ya, Tuhan, lembu, domba, keledai yang kurang baik memang kami tewaskan ya, dibunuh ya, dimatikan ya. Tapi yang bagus-bagus kami ambil gitu ya. Niatnya kami mau persembahkan kepada Tuhan. Entah itu beneran ya, atau itu alasannya Saul ya, kita nggak tahu ya, gitu ya. Tapi dia mengatakan demikian ya di 1 Samuel itu ya, yang ayat yang tadi sebelum kita baca ya. Jadi yang baik-baik kami nggak habiskan, nggak tewaskan, nggak matikan ya. Kami karena mau persembahkan kepada Tuhan ya. Nah, makanya akhirnya ya di ayat 22 tadi yang kita baca ya, Samuel itu berkata kepada Saul ya, dalam terang firman Tuhan ya, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan ya? Karena tadi Saul pakai alasan Tuhan, lembu, keledai itu yang baik kami nanti mau korbankan bagi Tuhan ya. Jadi apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan ya? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Jadi ayat ini tuh pemahamannya dari sana ya. Firman Tuhan mengatakan lewat Samuel ya, bahwa sesungguhnya mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan jauh lebih baik daripada korban bakaran ya, gitu ya. Jadi Tuhan itu lebih penting kita taat ya, melihat kita taat ya, bukan kepada Tuhan nanti kan saya kasih persembahan kepada Tuhan ya, saya kasih korban kepada Tuhan ya. Nggak apa-apa saya improvisasi ya dalam jalan Tuhan ya. Kurang-kurangin dikit lah Tuhan gitu ya, kompromi dikit lah Tuhan ya, nanti saya kasih korban ya, korban bakaran kepada Tuhan ya, yang terbaik ya, kasih persembahan. Tuhan bilang ya, Tuhan lebih berkenan daripada kepada kita mendengarkan, memperhatikan firman Tuhan ya. Itu dikatakan kepada Saul ya. Kayaknya puncaknya itu ya, karena engkau telah menolak firman Tuhan, jelas ya,
maka ia menolak engkau sebagai raja ya, gitu ya. Jadi yang tadi saya dikatakan di awal ya, banyak PHK yang terjadi ya. Ini Saul juga mengalami PHK juga ya. Jadi Saul di PHK sama Tuhan ya, gitu ya. Jadi udah tidak bisa jadi raja ya, harus turun ya. Akhirnya kan digantikan Daud ya. Karena engkau menolak firman Tuhan, ya udah, ya, kamu berhenti sebagai raja ya. Ditolak Tuhan ya. Nah ini ya, kadang kita sebagai orang Kristen juga gitu ya. Setelah ayat itu tadi, di ayat 24 nih Saul itu berkata gini ya, ini apa? Menggampangkan ya, atau memandang sepele kesalahan dan dosa ya. Setelah firman Tuhan itu dikatakan kepada Saul begitu ya, Saul langsung berkata ya di ayat 24 ya. Jadi 1 Samuel pasal 15 ayat 24. Saul itu berkata kepada Samuel langsung ya, aku telah berdosa kepada Tuhan ya. Sudah kulangkai titah Tuhan perkataanmu ya. Tetapi aku takut kepada rakyat ya. Gitu ya. Nah, ini juga unik juga ya. Ngomong apa? Aku telah berdosa ya Tuhan. Tapi aku takut sama rakyat ya. Maksudnya kan takut sama Tuhan ya, bukan takut sama desakan rakyat ya, gitu ya. Lalu Saul ini berkata dengan enteng ya, maka sekarang ampunilah kiranya dosaku ya. Kembali lagi bersama-sama dengan aku ya, gitu ya. Aku akan sujud menyembah kepada Tuhan ya. Jadi Saul ini dari nada penyesalannya tuh tidak sungguh-sungguh serius ya. Setelah ditolak oleh Tuhan sebagai raja, dikatakan menyimpang ya. Saul langsung bilang apa? Aduh Tuhan, aku sebetulnya kan berdosa memang ya. Tapi aku takut sama rakyat ya. Ampuni aku Tuhan gitu ya. Ayo kembali lagi bersama-sama dengan aku ya. Jadi orang kalau sungguh menyesal itu akan, waduh Tuhan, saya minta maaf, saya minta ampun, saya berdosa, saya salah ya, gitu ya. Kiranya Engkau berkenan kepadaku ya, gitu ya. Saya tidak akan ulangin lagi dan tidak mencari alasan karena ini karena itu ya. Dan enteng juga ya, apa Saul mengatakan itu ya, untuk level raja ya, gitu ya. Karena kalau kita lihat ya di Perjanjian Lama ya, ketika seorang raja berbuat salah itu dia seperti Daud ya, Hizkia juga ya. Bisa sampai berpuasa mengurung diri beberapa waktu ya. Menyesal di hadapan Tuhan ya. Ini ini Saul ya. Baru melakukan kesalahan demikian, langsung enteng ya. Aku berdosa kepada Tuhan, ampuni aku ya. Aku takut soalnya sama rakyat ya. Gampang sekali ya. Padahal raja-raja di PL yang setia kalau kita lihat ya, Bapak Ibu. Mereka kalau bersalah di hadapan Tuhan, Tuhan tegur, itu sampai berpuasa ya, mengurung diri ya. Meratap ya. Menyesal sungguh-sungguh ya gitu. Nah, makanya di bagian ini kita melihat ya. Jadi Saul itu yang kedua ya, tidak taat kepada firman Tuhan ya. Karena ya kompromistis ya, kompromi terhadap kondisi yang ada dan menganggap kesalahan itu hal yang sederhana, enteng, nggak apa-apa ya. Orang Kristen kadang kan demikian ya. Saya berbuat kesalahan nggak apa-apa. Tuhan kan Maha Pengampun ya. Tuhan Maha Penyayang ya. Maha Rahim gitu kalau kata saudara kita ya gitu. Penuh belas kasihan gitu. Nggak apa-apa ya gitu ya. Kadang kita menyepelekan ya, menganggap remeh ya ketaatan kepada firman Tuhan, kesetiaan itu ya. Padahal itu hal yang amat sangat penting ya. Jadi bahkan Saul itu level raja pun akhirnya disuruh di PHK sama Tuhan. Gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara lihat 2 Samuel, kasus Daud juga sama ya. Daud itu tidak taat kepada firman Tuhan ya. Itu karena lihat wanita cantik ya, namanya Bathsheba ya. Terus berzinah ya. Nah, nanti dilihat minggu depan ya. Tapi intinya ya, kalau itu dibahas ya di 2 Samuel. Daud setelah berzinah dengan Bathsheba itu, kemudian ya morat-marit kerajaannya ya. Jadi ketidaktaatan kepada Tuhan itu konsekuensinya besar ya. Gitu ya. Jadi Daud ketika tidak taat kepada Tuhan, waktu itu anaknya sendiri memberontak ya. Jadi ketika dia berzinah itu minta ampun, Tuhan ampuni ya. Tapi kemudian anaknya memberontak ya kepada Daud ya. Kemudian ada kasus lagi, anaknya itu meniduri saudaranya, satu saudara kandung ya. Jadi kacau juga ya. Cuma ya intinya begini ya, apa yang membedakan Saul dan Daud Bapak Ibu ya. Saul ini ketika menyimpang dari firman Tuhan, tidak taat kepada Tuhan,
itu terus menerus ya, dan tidak sungguh menyesal ya. Beda dengan Daud ya. Daud itu menyesal dan dia tidak melakukan itu lagi ya. Gitu. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya, bisakah kita tidak pas ya, tidak taat, tidak sesuai dengan firman Tuhan? Bisa ya. Saya juga bisa sebagai pendeta ya, gitu ya. Tapi ketika kita menyimpang itu, apakah kita menyadari ya kesalahan kita ya? Mau taat kepada firman Tuhan gitu ya. Atau kita terus menyimpang ya. Yang terus menyimpang ini yang Tuhan tidak senang ya, gitu ya. Jadi firman Tuhan itu penting ya dalam kehidupan kita ya, untuk kita perhatikan ya, gitu. Taat gitu ya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tiap hari membaca Alkitab di sini, firman Tuhan? Gitu ya. Nah, ini penting ya. Jadi membaca Alkitab ini tadi saya sampaikan secara keseluruhan itu penting ya. Memang kalau yang mau masuk sekolah teologi, sekolah Alkitab itu ada pertanyaan demikian ya. Sudah berapa kali saudara membaca Alkitab selesai ya, awal sampai akhir. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin tahu salah satu tes di sekolah Alkitab, mau tes itu ya, nih saya kasih bocorannya ya, gitu ya. Sudah selesai baca Alkitab itu berapa kali ya? Banyak ya, selesai ya. Dari Kejadian sampai Wahyu ya, gitu. Nah, membaca Alkitab dari secara berurutan tuh penting Bapak Ibu ya, gitu ya. Ya tadi ya, yang pertama ya, kita sudah di episode 37 ya. Loh, kok saya episode 37 terus saya kenapa ya? Maksudnya sutradara apa ya? Tuhan itu kan sang sutradara punya maksud ya. Episode 136 apa itu ya? Itu kita perlu lihat dari firman Tuhan ya, gitu ya. Ya mau pakai HP juga bisa ya. Baca pakai HP juga bisa ya. Sekarang kan zamannya maju ya saudara ya. Kalau zaman saya dulu bacanya ya Alkitab begini ya, gitu ya. Boleh ya. Tapi sebetulnya ya kalau saudara kita pakai Alkitab ini langsung ya, itu saudara lebih mengkhususkan diri lah ya, gitu ya. Karena HP itu nanti saudara baca Alkitab ada notifikasi ya dari saudara teman kerja ya. Pak, ini gimana nih, proyeknya segera disetujui nggak? Saya mau jual beli nih. Saudara fokusnya teralihkan ya. Kalau pakai HP juga ya, HP itu nyampur ya. WA di situ, kemudian saudara ke e-commerce ya, marketplace beli juga di situ ya. Jadi ketika pegang HP baca Alkitab itu ya kekhususannya kurang ya sebetulnya ya. Kalau saudara baca ini ya saudara bisa lebih fokus juga ya, gitu ya. Itu menurut saya dalam pemahaman ini ya. Saya generasi yang bukan Z ya. Kalau saudara-saudara generasinya anak-anak lebih muda mungkin semua sudah serba gadget ya. Ngapain pakai? Tapi ya itu menurut saya. Ada sisi yang terlalu nyampur ya. HP itu untuk WA-an, kerjaan, beli-beli juga di situ ya. Nonton YouTube juga di situ ya, nyampur ya. Gitu. Padahal kan membaca firman Tuhan perlu ada kekhususan ya, gitu ya. Kita menyediakan waktu khusus buat Tuhan ya, baca secara berurutan ya penting. Beberapa hal yang terakhir ya sebelum saya menutup firman Tuhan ya. Mungkin Bapak Ibu bisa berkata, Pak, kenapa saya harus baca firman Tuhan ya? Kan saya sudah dengar khotbah ya. Bapak Ibu yang usianya pasti lebih tinggi dari saya, di atas saya. Saya sudah dengar firman Tuhan berkali-kali Pak, gitu ya, banyak ya. Saya buka YouTube pun, YouTube juga ada khotbah ya. Hari ini kita mau mencari khotbah di YouTube gampang saudara ya. Makanya kan ada diskusi ya. Sudah dapat khotbah YouTube, kenapa saya perlu ke gereja begitu ya? Saya kan bisa mengikuti firman Tuhan yang ada. Nah ini kasusnya sama juga ya. Saudara di gereja, mimbar gereja itu juga sama ya. Saudara di YouTube, khotbahnya orang itu ya, pengkhotbah pendeta itu random, bentar nanti ayatnya mana gitu ya. Gonta-ganti ya saudara ya. Nah sementara ya gak jarang yang kita bahas Kejadian pasal 1 ya. Episode 1 ini kisah sutradara ini maunya gini, nanti Kejadian pasal 2, jarang ya. Jadi bukan berarti gak boleh mendengarkan khotbah di YouTube ya, boleh ya. Tapi itu cuma random ini apa ya, acak. Bentar pasal ini yang dibahas, ayat ini yang dibahas ya, saudara nggak bisa tahu keutuhan cerita Alkitab ya, sambungannya nggak tahu ya, gitu ya. Memang bisa berdasar topik kebutuhan ya, gitu ya. Tapi ya akhirnya ya
Ini juga untuk generasi muda ya. Pemahaman kita akan firman Tuhan juga nggak utuh ya. Saudara kalau buat bangunan ya, gereja ini dibangun ya. Bentar saudara selesaikan fondasi, belum selesai ditinggal ya. Tembok ya, tembok belum selesai pindah lagi ya. Kalau buat bangunan ya nggak jelas ya, nggak kokoh ya. Kita kalau dengar firman Tuhan, khotbah, itu jarang yang berurutan ya. Di YouTube pun ya, karena kita juga carinya topik ya. Ya kayak membangun ya. Bentar temboknya lagi bahas, saudara dengarnya misalnya Korintus ya. Oh iya, saya renungan Korintus, tidak semua pasal ya. Nanti dengar khotbah lagi, khotbahnya Kejadian ya. Tembok ini belum selesai diselesaikan, pindah sana ya. Saudara tidak akan utuh ya pemahaman firman Tuhannya ya. Apalagi generasi muda saat ini ya, berhadapan dengan kondisi budaya yang ada ya, populer ya, konsumerisme dan lain sebagainya. Pemahaman firman Tuhannya kalau sepotong-sepotong gitu ya, yang akan kuat ya menghadapi tantangan zaman ya, gitu ya. Nah, belum lama ini saudara saya ini ya share kepada saya ya. Jadi di Instagram ya. Pokoknya Instagram itu yang membahas segala hal tentang Jakarta ya, yang kekinian ya. Instagramnya pengikutnya sampai 1,5 juta ya. Jadi saya di share ya, ada story di situ ya. Jadi tempatnya ternyata dekat dengan STT Iman ya. Saya ketika cari ya. Jadi diadakan satu praise and worship ya. Kalau saudara tahu Bapak Ibu ya, praise and worship itu pujian dan penyembahan ya, nyanyi-nyanyi gitu loh ya, itu praise and worship ya, penekanannya di sana. Jadi itu diadakan di satu kalau mau dibilang satu bar lah ya di Jakarta Selatan ya. Tempatnya dekat dengan STT Iman ya, ternyata saya lihat alamatnya ya, cuma beberapa langkah saja ya. Iya, STT Iman itu nomor 31, dia nomor 72 atau berapa ya. Jalannya masih sama ya, tapi beberapa langkah ya. Jadi diadakan di situ praise and worship ya. Oh, ada anak muda pakai juga ini ya, HP ya, kan agak remang-remang gitu ya, pakai HP untuk neranginnya kayak konser gitu lah ya, gitu ya. Apa namanya? Diadakannya di situ, tapi ditulis kenapa ya? Kalau bar gitu kadang-kadang kan tempatnya nggak dipesan, kosong ya. Memang kita ya lagi pas tempatnya kosong. Ya udah dipakai untuk praise and worship itu oleh salah satu grup pujian penyembahan yang populer juga ya, gitu ya. Boleh nggak kira-kira di sana Bapak Ibu ya, saudara adakan praise and worship di satu bar gitu ya, walaupun itu lagi kosong nggak dipakai ya. Kalau saya baca komentar-komentarnya seru ya. Izin mendirikan ibadah aja susah ya ke gereja, ya nggak apa-apa ya, kita cari yang gampang aja gitu ya. Ada juga yang komentar ya, anak muda itu nggak apa-apa ya menikmati Tuhan dengan berbagai cara, yang penting kita bisa menikmati Tuhan, kita enjoy ya. Bahasa anak muda zaman sekarang ya, nyaman ya, nggak apa-apa ya gitu ya, tempatnya ya, nggak ada masalah dengan firman Tuhan. Cuma gini ya, salah satu kelemahan praise and worship ya, pujian dan penyembahan itu ya, ya saudara memuji menyembah Tuhan nyanyi ya, tapi penyampaian firman Tuhannya mana ya, gitu ya. Padahal kita hidup itu perlu dituntun firman Tuhan ya. Makanya saya sendiri saudara ya, Pak Freddy ini anti banget dengan model ibadah seperti itu ya, gitu ya. Kolak juga nih Pak Freddy ya. Saya jujur Bapak Ibu Saudara, saya tuh dari kota Blitar, Jawa Timur, saya tuh dibesarkan di gereja Mentakosta Karismatik, gereja Bethel ya. Jadi zamannya waktu itu ada bahasa roh yang populer ya, tumbang ya, di altar call didoakan tumbang dalam roh, saya tahu ya itu ya. Kemudian kepenuhan Roh Kudus waktu itu ya, lari-lari ngelilingin gereja gitu ya. Itu saya fenomena itu tahu ya, karena saya besar di situ ya. Philip Mantova waktu muda saya juga masih baca bukunya ya, sebelum Before 30 ya, dia sudah sukses jadi hamba Tuhan. Waktu itu waktu saya masih SD, SMP ya baca ya, karena pandangan saya gitu. Jadi saya pernah ada di situ Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tahu gitu ya. Nah, model ibadah yang praise and worship itu ya penyampaian firman Tuhan kurang ya. Memang kita ya melalui pujian penyembahan bisa ya, kan pujian penyembahan itu ada firman Tuhan ya.
Tapi kan berapa banyak firman Tuhan yang saudara bisa dapatkan dari pujian dan penyembahan ya. Lagunya kan saya mau setia kepada Tuhan ya. Tuhan nggak tetap itu aja ya. Hanya nggak kaya gitu ya. Nah, praise and worship yang di bar itu ya pertama ya nggak ada firman Tuhannya ya. Cuma nyanyi aja. Apa bedanya dengan ya oke lah nyanyinya cuma rohani cuma di bar gitu ya. Tapi ya tidak tepat lah ya gitu ya. Tempatnya kan ada yang lebih baik ya. Firman Tuhan juga bilang kalau kamu jadi batu sandungan lebih baik jangan ya. Gitu ya. Jakarta Selatan kan mayoritas hijau ya Bapak Ibu ya. Nah itu kalau dilihat sama orang sekitar, tukang parkirnya, loh ini kok ibadah penyembahan pujian kok di dalam bar ya, walaupun ya lagi kosong nggak dipakai ya. Itu nggak tepat ya gitu ya. Jadi kita tidak, yang penting anak muda menikmati Tuhan dengan caranya ya, nyaman gitu. Kita tuh menikmati Tuhan bilang ya, ada aturannya ya, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kebenaran tuh penting ya, gitu ya. Jadi nggak bisa, pokoknya saya enjoy menikmati Tuhan bagaimana kan ya, kelap-kelip lampunya ya kalau di bar ya. Lebih ini ya, musiknya lebih ada DJ-nya, mungkin lebih kontekstual, lebih kekinian ya. Ya, tapi tempatnya nggak pas ya. Terus Tuhan mau nggak kita seperti itu ya, gitu ya. Nah itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ya hal-hal seperti itu ya kita perlu perhatikan ya, bahwa firman Tuhan itu penting dalam kehidupan kita ya. Terutama juga untuk generasi muda ya, kalau kita punya anak ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak didik generasi muda sekarang ya, anak-anak Bapak Ibu dalam takut akan Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yang benar, saya yakin ya, tinggal tunggu waktu aja ngikut arus dunia ya, pemikiran dunia. Pastilah ya, gempurannya luar biasa ya, lewat media sosial dan lain sebagainya ya. Pola pikir yang ada ya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri ya, memimpin diri kita ya, taat kepada firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan ya. Kemudian juga kita memimpin ya orang-orang di sekitar kita kalau kita punya anak ya. Takut akan Tuhan, baca firman Tuhan ya, gitu ya. Secara runtut ya, terurut ya, direnungkan itu lebih baik ya. Jadi ada kebiasaan seperti itu boleh dilakukan ya, sangat baik dilakukan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau baik kepada kami. Sekalipun kami tahu Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami, tapi kami kadang-kadang juga tidak mudah mengerti pimpinan Tuhan, maksud Tuhan. Tapi kami tahu bahwa semua panduan firman Tuhan yang Tuhan firmankan itu sudah Engkau tuliskan dalam Alkitab ini. Biarlah kami boleh menghargainya Tuhan, kami boleh mempelajarinya, kami boleh taat, mengindahkan firman Tuhan. Kami tidak mau seperti Raja Saul Tuhan yang melenceng dari firman Tuhan, kompromistis, tidak sabar kadang terhadap Tuhan, membuat cara kami sendiri, mengambil langkah kami sendiri. Dan kami kadang juga tidak sepenuhnya melakukan firman Tuhan. Kami kadang diskon, kami kadang improvisasi tidak tepat. Tuhan tolong kami, sadarkan kami, dan bantu kami Tuhan supaya kami boleh memahami firman Tuhan dengan baik dalam kehidupan kami. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah selesai berbicara, khotbah ini sudah selesai disampaikan. Tapi kiranya Allah Roh Kudus terus bekerja mengingatkan kami, menolong kami. Sehingga ketika kami lemah, firman Tuhan itu boleh menguatkan kami, mengingatkan kami. Ketika kami mulai melenceng dari jalan Tuhan, Tuhan juga boleh mengingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak melenceng. Dan ketika kami sudah di posisi yang baik, kami juga tidak melupakan firman Tuhan, sehingga hidup kami tidak melenceng seperti Saul dalam posisi yang sudah sangat baik, tapi justru malah tidak taat dan setia, tidak mengindahkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.